Saya Sony dan Fairuz, kali ini bersama kita ada Kak Seto. Tepuk tangan dong buat Kak Seto. Kak Seto. Makasih loh Kak. Ya. Kita manggil kakak terus, ya terus aja kakak ya. Jadi sekarang Kek Seto. Kakek. Ini masih ramai kan tentang program pendidikan anak nakal. Nah, wah. Kak Seto kita bahas KDM. Nah menurut Kak Seto gimana? Kita lihat videonya dulu. Kita lihat videonya ini. Video Kak Seto ke barak. Oh iya. Kak Seto mau Gimana nanya, Kak Seto? ke sana dalam rangka diundang atau pengen melihat secara langsung dari pihak Kak Seto sendiri? Iya, saya lebih sebagai tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang. Waktu itu ada pembicaraan melalui televisi, saling jauh-jauh. Nah, saya pertama kali bicara di sana diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta. Itu yang menjelaskan kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat begini-begini. Lalu saya bilang, saya hanya bisa komentar kalau saya sudah boleh melihat ke dalam. Secara langsung. Ya. Akhirnya pergilah ke sana. Ya, tapi sebelum itu kemudian dia minta izin dulu sama Pak Gubernur. Ya. Tiba-tiba Pak Gubernur langsung menemani saya. Apa yang dilihat oleh Kak Seto di sana? Ya, akhirnya saya bilang saya besok akan datang. Jadi waktu itu sudah siang, menjelang sore, saya bilang besok akan datang. Nah, saya datang dan saya melihat semua daripada saat mereka sedang dengan gembira meneriakkan yel-yel dengan gaya seperti maung dan sebagainya. Dan kemudian saya diizinkan juga boleh masuk ke kamar anak-anak, kamar mandinya dan sebagainya. Dan kemudian di suatu tempat yang terpisah, saya tanya kepada mereka satu persatu, kalian cita-citanya menjadi apa? Coba, ada yang siapa yang menjadi dokter? Beberapa dokter. Siapa yang menjadi lawyer? Siapa yang menjadi YouTuber? Dan sebagainya. Terakhir, siapa yang mau menjadi anggota TNI? Itu sekitar 75% angkat tangan. Wow. Kenapa? Mengenal secara langsung justru beberapa hari di situ langsung kok tiba-tiba ya sekarang ternyata menyenangkan, menjadi lebih percaya diri, lebih sehat, lebih teratur hidupnya dan sebagainya. Gue gampang terharu emang ya, tapi itu terharu banget loh. Jadi anak yang dicap nakal, tiba-tiba bisa jadi berbakti pada orang tua. Maka mereka butuh dibimbing dan diperhatikan sebenarnya. Jadi hasil kunjungan tamu tak diundang itu, kesimpulannya ternyata itu kegiatan yang cukup positif ya. Positif, tetapi ini kan sementara. Keluarga harus benar-benar punya perhatian, menghargai perbedaan setiap anak-anaknya. Ya, jadi pendidikan formal, begitu. non formal dan informal itu harus kerjasama semuanya. Betul. Tapi kalau Fairuz sama Sony, kalau anak-anak gimana ngajarin ke anak-anak nih? Terus tiba-tiba kalau suatu hari anaknya udah gede masukin ke barak, boleh nggak? Kalau perlu kenapa enggak? Ya, kalau selama itu memang buat sesuatu hal yang baik dan positif, hasilnya nggak jadi masalah gitu. Tapi yang paling terpenting kan, misalkan pemerintah punya program seperti itu, orang tua juga harus ikut mengajarkan anak-anaknya di rumah. Jadi jangan hanya pemerintah aja. Betul, tadi sekolah iya, lingkungan iya, pemerintah Kak Seto benar banget. Kita akan lihat video suasana di barak ya. Ya ini dia. Langsung bertugas menjadi pengibar bendera loh. Ya. Baik mereka yang dianggap begajulan gak bisa diatur, justru jadi teratur dan tertib itu dalam waktu yang cukup singkat itu ya Kak Seto ya. Dikasih kepercayaan itu penting ya. Kak Seto kan berhadapan dengan begitu banyak anak-anak Indonesia. Ini apakah bisa menjadi sebuah proyek percontohan juga buat daerah-daerah yang lainnya menurut Kak Seto? Iya, artinya setiap gubernur kan juga punya policy kebijakan masing-masing. Misalnya Gubernur Jakarta punya ide mengajak anak ke perpustakaan. Boleh-boleh saja. Sejauh itu memang membuat anak senang, anak percaya diri dan sebagainya. Tapi hari ini luar biasa, nggak cuma pakar anak. Sekarang kita juga kedatangan tamu spesial. Ini anak yang ikut langsung program barak militernya. Bersama dengan Bapak tercinta. Benar. Pak Hadi dan Abdul. Woi, oh iya jagoannya. Pak. Yap. Gimana ya? Sok mangga calik mangga. Sini geser sedikit. Oke. Nah, gitu. Anda dikit artis. Hadi dia baca, jangan habis calik mangga. Ya Abdul. Abdul ya. Abdul. Coba ini dulu. Hoi, gimana kalau bisa? Hoi. Nggak yang gitu. Gitu. Yel. Siap aja dulu deh. Nah. Sok yelna. Gas. Siap. Tunjukkan semangatmu. Tunjukkan semangatmu. Bunyi. Siapa kita?
Kami, kader bangsa, berjiwa Pancasila. Gali potensi, meraih prestasi, bisa, bisa, bisa. Aura! Tapi waktu itu inget gak kamu tadi masukin barak gara-gara apa? Siapa mau cerita? ceritakan Bapaknya Bapak. atau budakna, Ta? Kunaon dia abiskin ke barak kunaon? Gara-gara Soleh yang tertunda. Oh soleh. Contohnya kumaha Kata-katanya bagus. Jadi yang emang umum ya, Ya. itu dia kalau malam main game online. Main game online. Sampai pagi. Main game sampai waktunya pagi. sekolah, Tunduk. dia pergi sekolah. Tapi nggak nyampe. Kalau emang Mabal. nyampe juga tidur, mabal. Oh, gara-gara main game online. Itu. Dapat laporan di sekolah gitu. Sering dipanggil ibunya. Terus Jadi ibunya sering vertigo itu kalau waktu itu dulu tuh. maka pas ada program KDM langsung dengar serta-merta menyerahkan anaknya. Enggak, saya kan dulu kan belum ada sosialisasi ya, masih itu. Begitu saya lagi dinas, istri juga di luar kota, kakaknya telepon, Pak, si Abdul dibawa ke guru terus dibawa ke tentara, drop, saya tahu langsung, wah begitu ditarik, 2 hari saya ke sana, tapi dianya malah bukannya kebayang nih dia lagi nangis, lagi sedih gitu ya. Tersiksa. Kebayangnya teh. Datang dia senyum. Kamu kan dikirim ke sana, bertemu dengan teman-teman kamu yang lain yang mungkin punya hobi sama, karakter sama, mirip mungkinnya. Rata-rata begitu. Pertama pas datang tuh rasanya gimana? Awal datang. Awal datang ke sana kaget. Kayak masih belum terima lah. Tiba-tiba diambil ke barak gitu. Jadi yang nyerahin itu guru. Ya guru, Dari sekolah kamu ada berapa orang? ada 5 orang. Kita kayak kamu semuanya. Ya masuk ke barak. Ngareluh di situ teh, ngeluh. Nah hanya orang masuk barak nulain tuh. Kenapa yang lain masuk? Kenapa kita masuk barak yang lain enggak? Terus. Tah, habis itu teh ya udah we lah jalani. Jalani. Terus. Hari kedua kita teh mulai di situ udah mulai Terbiasa. menyesuaikan, terbiasa lah. Terus senengnya tuh pas hari kedua udah mulai seneng. Enggak. Pas minggu kedua senangnya baru. Jadi pas kegiatannya tuh apa aja? Bangun jam berapa? Bangun jam 3. Jam 3 persiapan. Mamam tuh terus. Persiapan buat apa? Salat, subuh. Kita beres-beres kasur, terus mandi, berangkat kita langsung ke masjid. Salat subuh. Salat subuh. Kita lanjut baris lagi, langsung ke lapang senam pagi. Jam berapa itu? Jam 5, jam 5. Jam 5 udah senam. Terus seger. Nah, habis jam 5 kita senam tuh sampai jam kurang lebih jam 6-an lah. Langsung persiapan sarapan pagi. Itu paling senangnya. Pas sarapan pagi seneng. Enak makanannya. Enak pisan. Benar maksudnya. Ini penting ditanyain soalnya terus. Enakan di rumah apa di sana makanannya? Di sana. Sarapan. Habis sarapan tuh langsung kita persiapan buat apel pagi sekitaran jam 7 lah. Lanjut PBB. Baris berbaris. Baris berbaris Sampai siang. sampai jam 10. Panas tanya. Tapi sehat. Sehat. Tapi sehat. Dari tadi positif terus. Terus. Habis itu lanjut lagi pindah ke aula materi bela negara. Oke. Jam 12-nya sholat duhur. Iya, habis itu. Habis sholat duhur langsung makan siang. Enak. Wah lebih enak makan siang. Ayam, telur, nasi. rolade, sayur, susu. Kalau di rumah, Kalau di rumah nggak nentu. Terus makan siang. Habis makan siang kita waktu minggu pertama kan habis makan siang tuh biasanya lanjut materi lagi di aula. Kalau minggu kedua itu Udah boleh tidur siang. ya dikasih waktu 1 jam. Oh, Karena ada waktu itu sempat minta ke Pak Sekda minta waktu istirahat 1 jam, dikasih Bayar. langsung. Oke. Dikasih lah ya. Jadi Dikasih. diperhatikan juga kalau ada Ya. pendapat rembukan, ya? dilaksanakan terus. Habis asar itu langsung belajar formal dari Oh dari sekolah ya. Oh iya. Oh, jadi dapat belajar juga. Rata-rata tuh kelas berapa itu tuh? Rata-rata kelas 10 sama kelas 11. Oke, Maghrib, terus? sholat, terus makan malam. Makan malamnya apa? Makan malamnya
Ngusir-ngusir turun bijakeun. Enak kan? Enak. Tidur jam berapa? Tidur Jam 8, 9. jam setengah 9 habis apel malam. Wow. Tapi intinya ngangenin nggak? Ngangenin. Ngangenin banget. Dulu sebelum masuk barak, ada cita-cita nggak dulu sebelum masuk barak? Dulu sebelum masuk barak teh cita-cita teh kayak apa ya? Gak Kadang terpunggu timbul gitu. gitu. Ya, Sekarang sudah masuk barak, 18 hari saja, sudah punya cita-cita? punya. Apa? Tentara pasti. Woi. Jadi pengen jadi tentara. Punya siap. Bisa jadi seperti Pak Prabowo begitu. Wah, mantap. Nah, Pak sebagai orang tua, mau mengucapkan apa kepada Kang Deddy? Assalamualaikum Pak Deddy, Pak KDM, Gubernur Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas program yang dulunya kita rewas, yang dulunya kita kaget. Ternyata, wah mantap. Itu Kang Deddy kalau malam suka datang. Ya, Suka datang, sama sekdanya itu datang. Hatur nuhun Kang Deddy, sekali deh Kang Deddy. Hatur nuhun pisan. iya. Gak ngontrol makanan Pak. Oh gitu, secara langsung. Ya karena makanan penting. Dia tanggung jawab, iya bener. Kalau ada request dari di anak, tambah susu ditambah susu. Oh gitu. Iya. Kita lihat juga nih ada videonya nih. Kita lihat dulu nih, ketika sambut anaknya nih. Ya, bersyukur ya. Alhamdulillah. Ada yang mau sampaikan nggak kepada orang tua yang lainnya? Jadi sekarang, jadi gini Pak Ivan. Nggak bisa kita daftar. Misalkan Kang Ivan punya anak bandel, daftar nih, nggak bisa. Nggak bisa. Harus ditunjuk dari sekolah. Sekolah ke Disdik, yang saya tahu ya. Disdik direspon ke Dodik. Dalam hari ini Rindam, Ya. Rindam 3. Baru, jadi usul dari sekolah. Karena sekarang tuh berat, ayo dong masukin aku ke barak. Ya nggak bisa, kamu mau masukin ke barak. Mau, oke. Kang Deddy, ini Kang Deddy. Tahun ini usianya 50 tahun, Kang Deddy. 50 tahun masukin ke barak. Letoy ini Kang Deddy, letoy. Jadi udah di sini kita ambilin aja, panggilin bintang tamu dari negara lain lah. Boleh. Siapa tahu di negara lain ada barak-barak juga. Hatur nuhun Kang Seto. Hatur nuhun, terima kasih Kang Seto, terima kasih Akang. Oke, ya kita kalau sesaat lagi dengan benar yang cewek-cewek cantik. Ini dari Jepang, mungkin dia ada barak juga di Jepang. Oke, tetap di FVP. Warrior pagi. Dari pemuda Indonesia. Goyang loh. Masa gue ya? Coba kamu deh. Oh.